Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh Kak Jimmy Yonatan. Dia adalah seorang pemimpin komunitas yang besar dan juga menurut saya dia adalah orang yang punya karunia penggembalaan yang sangat kuat. Saya yakin pesan Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jimmy akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan dengar firman Tuhan. Lakukanlah mataku dari hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan. Lalukanlah mataku dari hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan. Bapa, ku mau berserah padamu dalam menjalani hidup ini, agar ku tidak menjauh darimu. Padamu Bapa ku serahkan segalanya. Hai, shalom teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Aku percaya teman-teman punya sukacita hari-hari ini di masa-masa yang sukar. Di seluruh dunia mengalami kelumpuhan, kita harus diam di rumah, kita harus menjaga kesehatan dan berhati-hati selalu. Hari ini firman Tuhan akan dibagikan lewat online ini. Semoga teman-teman yang mendengar boleh diberkati dan boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Diambil dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kita langsung lanjut ke ayat yang ke-15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Apa maksud ayat ini? Hari-hari ini masa-masa yang sukar. Ada satu baptisan, selain baptisan air, itu baptisan api, artinya baptisan penderitaan. Orang Kristen, semua orang yang percaya Tuhan Yesus, dia akan mengalami namanya penderitaan untuk ujian dalam kemurnian imannya. Dan kita nggak perlu uji orang siapapun. Hari-hari ini semua akan terbukti oleh waktu. Semua akan terbukti oleh hari-hari kita akan terlihat secara jelas. Orang akan tahu bagaimana hidup kita. Dan Tuhan juga bilang sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kita nggak perlu uji siapapun. Waktu yang akan menguji, Tuhan yang akan menguji kita. Lewat kejadian hari ini, masa-masa sukar ini, bagaimana respon kita akan menentukan bagaimana pekerjaan kita di dalam Tuhan selama ini. Apa yang selama ini kita dipelajari dalam Tuhan. Masa-masa baik, apakah kita mencari Dia? Aku ada pernah buat suatu quotes. Aku tulis seperti ini: mencari Tuhan di masa-masa suka, di masa-masa baik, akan membekali kita di masa-masa sukar. Kita mungkin hari ini dalam keadaan yang sukar, dan respon kita bisa salah. Tetapi itu buah dari apa yang kita pelajari selama ini. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dari awal, pasti hari ini kita punya jawabannya. Mungkin gak terlambat hari ini cari Tuhan. Tidak ada yang terlambat selama kita masih hidup untuk kembali sama Dia. Tetapi alangkah baiknya kan kalau tadi kita cari Tuhan dan kita sekarang punya jawaban. Artinya waktu kita takut, Tuhan bilang jangan takut. Dan kita percaya akan firman itu. Dan kita bisa lebih menguatkan orang lain dibanding kita yang harus selalu dikuatkan. Dan bagaimana juga orang yang tidak pernah mencari Tuhan selama ini responnya waktu keadaan seperti ini. Ekonomi hancur, kita sedang melakukan penjualan juga sulit. Apapun yang kita lakukan sekarang, orang sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Kita nggak bisa minta pertolongan siapapun selain Tuhan. Kalau dulu kita mungkin ingin keluar negeri, pengen kemana karena mungkin di sana lebih aman. Sekarang ada yang lebih parah dari di Indonesia. Kita bisa minta tolong kepada siapa selain kepada Tuhan, selain kita berdoa, mencari wajahnya. Dan ada ayat yang selanjutnya yang ngomong seperti ini. Di ayat 14, di ayat sebelumnya, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Apa upah seseorang mengenal Yesus? Kalau orang tahan uji, dia bersyukur, dia punya respon yang benar, ada upah. Upah itu bukan bicara materi, tapi mengenal Yesus adalah hal yang paling mahal dan hal yang paling berharga. Kalau orang yang punya respon yang benar, dia akan semakin mirip dengan Yesus. Dia akan disamakan, disetarakan karakternya ya, bukan pribadinya, karakternya dengan karakter Yesus.
diberi upah, itu mengenal Dia secara benar. Dan respon yang benar itu diawali dari teori yang benar, dari apa yang kita pelajari selama ini. Jadi semangat teman-teman di dalam Tuhan. Kita hari-hari ini memang tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita pun bisa terjangkit virus itu. Tetapi marilah kita berdoa supaya ini segera berlalu dan Tuhan izinkan kita diluputkan. Aku percaya teman-teman yang berdoa akan punya kekuatan untuk meresponi apapun yang terjadi, event virus corona atau apapun. Mungkin ada masalah yang berat hari-hari ini. Mungkin ekonomi kita pas banget tergoncang, mungkin kita di PHK, mungkin kita dipotong gajinya. Karena kita yang tadinya bekerja full harus bekerja di rumah dan harus mengalami kerugian. Dan ini adalah sebuah ujian teman-teman. Semuanya mengalami. Dan aku percaya teman-teman punya respon yang benar ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang menyaksikan video ini. Tuhan mengurapi setiap mereka. Tuhan, kalau Kau izinkan luputkan setiap kami dari virus corona, biarlah hari-hari ini berlalu dengan segera, supaya nama Tuhan bisa dimuliakan dalam keadaan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami sekali lagi. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.